والصحبه أجمعين. ربي صل صدري ويسر أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan pagi yang penuh keceriaan, kalau saya lihat jamaah semua, Allah masih bisa memberikan kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga bapak-bapak masih bisa memenuhi di musola Al-Furqan yang kita cintai dalam rangka yang pertama menunaikan kewajiban kita sebagai muslim melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan insyaallah nanti sebentar lagi akan ada ceramah agama. Mudah-mudahan Allah catat langkah demi langkahnya sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil akhir kita akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh atau suling yang alhamdulillah direncanakan oleh DKM Masjid Al-Iman, yang insyaallah dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini saya merasa bangga, saya merasa kalau puas betul. Ini merasa bangga aja. Kalau puas insyaallah kumpul di sini tapi musola tidak muat. Ya. Ini saya merasa bangga. Insyaallah kalau jamaah musola Al-Furqan tiap pagi begini, khususnya dari 16 nih, bukan kemana-mana, RT 16 saja. Insyaallah duit datang sendiri, beras datang sendiri. Ini kadang-kadang masya Allah sama kayak saya di jamaah. Saya datang subuh, masya Allah mata aja digandulin terus sama batu. Benar, saya cerita pribadi bukan cerita kemana-mana. Kalau daerah sana, aduh masya Allah, istiqomah banget jamaahnya. Terus terang, aduh jamaah istiqomah. Saya datang ke sana ajan sendiri, padahal saya tamu nih, ya, Pak Haji Syahur ya. Tapi insya Allah di Masjid Al-Furqan sama, ajan sendiri, qomat sendiri, imam sendiri, bahkan kadang-kadang yang ajan aki-aki. Masya Allah. Inilah. Tapi alhamdulillah di pagi hari ini yang ajan masih muda, kurang lebih usianya 56 tahun, itu termasuk muda dibanding sama Pak Haji Kosasi. Pak Haji Kosasi usianya 72 tahun ya Pak Haji ya, 73. Tapi beliau sudah menyerah, nggak mau ajan, nggak mau imam, khawatir suaranya nggak nyampe. Kalau nggak nyampe lagi takbir kemudian sujud, insya Allah sahih. Tapi kalau lagi suara nggak nyampe, lagi karaokean, masya Allah jangan harap mati, itu masih mati sahih, bukan mati syahid. Iya, masya Allah. Baik, saya lanjut. Yang saya hormati Ketua RW 05, alhamdulillah Bapak Haji Gesit Mulyawan hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Iman Al-Ustaz Kiai Haji Heri Fadli Hasan MA nya belakangan. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola An-Nur Kiai Haji Ahmad Syakuri Esa. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Barokah Hadinda Abdullah Sajjad. Yang saya hormati Ketua DKM dari Al-Istiqomah Al-Ustaz Ahmad Salihan
Benar dong. Benar lagi ya. Benar lebih. Besok ya. Solehuddin, Masya Allah. Saya lupa ya, kadang-kadang usia juga ngaruh, mohon maaf nih. Padahal usia saya masih 27 tahun, perasaan semangatnya 27 tahun, tapi usianya sudah 53 tahun. Ini saya masih udah 53 nih. Lihat bapak-bapak, Masya Allah, sekalian baru 27 tahun, Masya Allah kelihatannya. Yang saya hormati Ketua DKM dari Al-Amin, Bapak Ustadz Wawan. Yang saya hormati Ketua DKM Nur Hidayah Al-Hidayah. Oh, lagi sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah penyakitnya, penyakit yang tidak meninggalkan bekas, dan mudah-mudahan nanti berikutnya, 2 minggu berikutnya bisa kumpul di Musola An-Nur insyaallah. Yang saya hormati Ketua DKM yang saya hormati tokoh-tokoh BSI. Ada orang tua kita, sesepuh kita, Buya Nur Caniago, alhamdulillah beliau hadir di sini. Buya dulu adalah imam besar di Musola Al-Furqan, tapi sekarang beliau fokus di antara satu masjid dan satu musola di lingkungan BSI. Beliau kadang di Masjid Al-Iman dan juga di Musola Al-Barakah ya Buya ya. Kita doakan mudah-mudahan Buya panjang umur, murah rezeki, dan bisa selalu kumpul dengan jamaah di BSI. Amin. Yang saya hormati tokoh BSI, walaupun orangnya sudah tidak ada di sini, tapi alhamdulillah paginya ada di sini. Sudah pindah dari BSI, tapi masih menyatu dengan BSI. Bapak Mantan Anwar Ishan, alhamdulillah beliau hadir tadi jam 3. Saya malu sudah hadir di sini, saya masih di rumah. Bahkan saya belum berjabat tangan dengan Pak RW, juga dengan sesepuh di tokoh di BSI. Masya Allah, mudah-mudahan nanti kita salaman yang lama biar dosa-dosa kita langsung bercucuran jatuh. Sebelum dilepas itu kita jabat tangan, Masya Allah, itu dosa masih terus turun, dibuang. Tapi kalau salaman kadang-kadang bercanda, begini dosanya kagak jadi. Mohon maaf nih, salaman kayak anak main-main, begini doang nih. Gimana mau lebur dosa? Yang ada apa namanya dosa itu berjabat tangan atau hanya sekedar main-main. Alhamdulillah yang saya hormati Imam Besar Masjid Al-Iman Bapak Kiai Haji Kadri Bali, dan juga jamaah bapak-bapak yang bisa di Musola Al-Furqan, insyaallah yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak panjang lebar, ini saya sudah 15 menit bicara. Marilah kita dengarkan ceramah agama yang insyaallah akan dilanjutkan oleh sahabat saya, saudara saya satu kampung, IKBM, Ikatan Keluarga Banyumas. Ya, boleh kan? Boleh kan, ada IKBM, Ikatan Keluarga Minang. Kita juga ada IKBM, Ikatan Keluarga Besar Banyumas. Ya, kalau Banyumas kan udah biasa, ini pakai M, Banyumas. Ya. Dan juga ada keluarga IKBM, Ikatan Keluarga Madura. Jadi ketua DKM kita nih, Masya Allah, dari Madura, ahli agama,
Semuanya tafadhol. Salam Muhammad. Allah sallallahu. Ada tolong bantu enggak? Tak percaya. Ustaz tendang dulu pakai Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Khatatil Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa dhurriyyati syai'il lahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الصحابة والتابعين وعلماء الشريعة جميع الملائكة والخمسين رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا المسلمات والمؤمنين والمشايخ الأرض إلى مغاربها فليكن خلقوسا نبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا ولأجل شغل ليلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد. قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Ayat yang saya hormati Sohibul Wilayah Bapak Ketua RT 16 ya, Bapak Yudi beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RW 05 Haji Hussein Gunawan, para sesepuh dan tidak sepuh BSI dan juga semua ketua-ketua DKM, masjid dan juga mushola yang kami tunggu nasihat-nasihatnya. Wabil khusus datang dari jauh Bapak Menteri Anwar Islam, pahalanya paling banyak dulu. Kalau jalan kaki berapa? Tapi rodanya itu dihitung juga. Ya, jadi nggak mungkin rugi ya. Belum pakai mobil, motor nggak mungkin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam Allah tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. TV DKM Plus sudah tayang 2 kali. Nanti terserah nih Pak DKM mau dinamakan TV apa terserah. Pada pagi ini pertama adalah marilah kita hidup, awali kehidupan kita ini dengan senyum. Tapi sudah diawali. Memang tukang lawak Pak Subhani. Jadi senyum itu perlu. Kalau senyum, bisa senyum berarti bahagia. Kalau bisa senyum berarti bersyukur kepada Allah. Kalau bisa senyum berarti rezeki berlimpah. Semuanya. Jadi janganlah hidup ini dianggap sebagai kehidupan yang selalu membuat bikin susah kita. Kalau orang yang tidak pernah senyum, itu berarti tidak menikmati rahmat Allah yang luar biasa.
Penting bagi kita. Yang sakit merupakan suatu anugerah, bukan musibah, anugerah. Oleh karena itu pada pagi hari ini ada kitab namanya Ma'idul Masuriyah, ya. Buatnya Masuriyah itu burung pipit. Walaupun namanya itu burung pipit, tapi isinya luar biasa. Saya ngaji ini dari umur sekitar sanawiyah. Jadi alhamdulillah bisa nyampe di PSN ini, bisa menyampaikan apa yang sudah saya dapat. Ya, saya ngajak saja di karangan Abdullah bin Abu Bakar. Ya, saya ngajak saja ini hadis yang ke As-Sabi'ah Asyarah, yang ke-17. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Nah, Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu ini adalah nama aslinya adalah Sudai bin Ajlan. Nama aslinya. Dan terkenalnya Umamah Al-Bahili, termasuk suku dari Bahili. Nah, ini salah satu sahabat Rasulullah yang sangat dermawan, dan perawi hadis juga. An Abi Umamah Al-Bahili, beliau wafat tahun 81 atau 86 Hijriah. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza maridal 'abdul mu'minu amara Allah taala alitubu li ibadi. Idza marido, ketika atau saat atau tatkala marido, sakit. Nah, ini perlu diperhatikan yang sakit atau yang tidak sakit. Idza marido, ketika sakit. Siapa yang sakit? Al-abdul mu'min, seorang hamba Allah yang beriman. Amarallah ta'ala, Allah memerintahkan kepada malaikat anik tubuh diibadi, untuk menulis kepada orang yang beriman itu ahsana ma kana ya'mal. Ketika sehat dia ditulis amalnya, bisihati warroha, dan juga ketika dia lapang. Jadi Allah merintahkan kepada malaikat untuk menulis semua kebaikan-kebaikannya saat sehat maupun pada saat dia lapang. Idza maradal 'abdul mu'minu amarallahu ta'ala ayatubu li ibadi ahsana ma kana ya'mal bis-sihhati war-raha. Wa fi khabari akhar, dan pada riwayat lain dikatakan, Rasulullah mengatakan idza maradal 'abdul mu'minu wal amanatul mu'minah. Nanti yang mukminah nanti sembuh kalau tidak disebut. Idza maridal 'abdul mu'minu, ketika sakit al-'abdul mu'min, yaitu seorang yang beriman, wal amatul mu'minah, dan seorang mukminah, ba'asallahu ta'ala ilaihi arba'atan minal malaikat. Ba'asa, maka mengutus Allah Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, ilaihi, kepada arba'atun minal malaikat, 4 malaikat. Ketika seseorang sakit, mukmin mukminat, Allah mengutus 4 malaikat kepada orang yang sakit. Qabla maradi, sebelum sakitnya. Sebelum sakitnya, fayamurullah ta'ala ahadahum. Fayamurullah ta'ala fayamuru, maka perintah supaya Allah Ta'ala ahadahum, salah satu dari yang 4 itu, ayyakhudahu quwwatahu, yaitu mengambil kekuatan yang ada dalam jasadnya atau orang yang sakit tadi, yaitu fayakhuduha,
Ya amrillahi ta'ala wa yad'akum. Jadi Allah memerintahkan salah satu malaikat mendatangi orang yang sakit sebelumnya itu, sebelum sakit, untuk mengambil kekuatannya, sehingga orang yang sakit itu merasa merasa lemah, ya, yang sakit merasakan seperti itu tentunya. Kemudian wayaqulusan ya ayyahuda ladzatu an min famihi. Kemudian Allah juga memerintahkan malaikat yang kedua untuk mengambil kenikmatan-kenikmatan yang ada di mulutnya. Ya ladzatu an, ya, yang biasa makan sate enak sudah nggak enak lagi. Yang biasa makan pete semangat sudah nggak enak lagi. Semuanya sudah nggak enak. Ini adalah perintah Allah kepada malaikat untuk mengambil kelezatan yang ada di mulutnya. Kemudian wayaqulus salis, Allah perintah kedua malaikat yang ketiga. Wayaqulus salisa ayyaquda nur wajhi. Ya, Allah merintahkan malaikat yang ketiga ayyaquda nur wajhi, untuk mengambil, ya, yang wajahnya tadinya sumringah, yang wajahnya tadi yang merah membara karena sehat, akhirnya apa? Fayaqulu musfarral wajhi, maka mukanya menjadi pucat. Ya, kita tahu lah ya. Kita lihat orang yang sakit, dia sudah lemas, dia makannya sudah pahit, kemudian Allah cabut lagi kenikmatan yang ada di mulut kita, kemudian Allah mencabutnya, yaitu wajah kita menjadi pucat. Kemudian wayaqulur rabi'ah, yang terakhir, ya, Allah memerintahkan malaikat yang keempat. Jangan bayangkan ini adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan sebagainya, bukan. Tapi ini malaikat yang jumlahnya jutaan. Jadi bukan malaikat akabirul malaikat, bukan jenderal-jenderalnya malaikat, bukan. Ya, saya ulangi. Wa yaqul rabi' ayyakhudha jami'a dhunubihi. Nah, ini yang keempat, Allah memerintahkan kepada orang yang sakit itu untuk mengambil seluruh dosa-dosanya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hormati, sakit itu adalah berkah. Ini buktinya dalam Kitab Al-Wasfuriyah, bukan kaleng-kaleng, bukan kaleng, asli Pak, bukan palsu. Ini lagi, Allah memerintahkan malaikat yang keempat, yaitu untuk mencabut dosa-dosa yang ada di dalam orang yang sakit tadi, yaitu orang yang beriman dan muslimah. Mayakunu dhahiran 'ala dzunubi, dan semua jadi suci, ya, orang yang sakit itu. Fa'idha aradallahu, ketika Allah menghendaki, fa'idha tatkala arada menghendaki sapa Allah Gusti Allah ayyasfiyahu, orang tersebut menjadi sehat, maka ya'murullahu ta'ala, Allah memerintahkan lagi kepada malaikat ladzi akhadha quwwatahu, yaitu malaikat yang pertama tadi yang mengambil kekuatannya, suruh mengembalikan lagi kekuatan kepada orang yang sakit tadi. Akhadha quwwatahu biyadfa'aha ilaihi. Kemudian yang kedua, Allah juga menyuruh kepada malaikat yang kedua, alladzi akhadha ladzatul ta'am, mengambil kepada kenikmatan dikembalikan kepada orang yang sakit itu. Maka sedikit demi sedikit dia bisa merasakan gimana Pak sakitnya. Alhamdulillah, karena Allah sudah memberikan kekuatan lagi. Bagaimana Pak makanya? Ya sedikit sudah mulai enak, ya, sudah mulai rasa asin, manis dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau ada kebuli, dia sudah merasakan rasa kebulinya, atau kambing gulingnya gitu juga sudah merasa enak. Ya, kalau nggak ada yang guling-guling, suka guling-guling. Ya,
Jadi itu tadi. Kemudian malaikat yang ketiga di surah Allah Subhanahu wa taala, wa ya'muruka malakal ladzi akhadha nur wajhi, yang tadinya pucat Allah perintahkan cabut itu, muka yang enggak enak itu, yang pucat itu masukkan lagi. Di ayat fa'u ilaihi, ya, sehingga pucatnya sudah menghilang, sudah merah dikit, ya, belum semua. Nah, yang terakhir, wala ya'murullaha ta'ala al-malakal ladzi akhadha dhunubahu, wala, dan tidak ya'muru perintah sapa Allah Ta'ala. Allah tidak menyuruh kepada malaikat yang keempat. Wala ya'murullaha ta'ala al-malakal ladzi akhadha dhunubahu, untuk mencabut semua dosa. Tidak. Allah tidak menyuruh lagi untuk mengembalikan dosa-dosanya, dosa-dosa orang yang sakit tadi. Inilah hikmahnya orang yang sakit, ya. Jadi nggak perlu mengeluh menurut saya, menurut kita, menurut Rasulullah, nggak perlu mengeluh orang sakit itu, karena semuanya dijamin oleh Allah Taala menurut Rasulullah Muhammad SAW. Pasti kita yakin. Ayat fa'ala ilaihi ayakhirul malaikatu lahu ta'ala sajdan fayaqulu ya Rabbi. Nah, tentu malaikat juga minta pendapat kepada Allah SWT. Ya, kalau protes mungkin terlalu keras, ya. Bila Allah protes itu, mungkin tidak sependapat boleh saja. Nah, malaikat yang keempat ini, ya, ayat fa'al ilaihi wa yakhirul malakut lahu ta'ala sajidan. Malaikat yang keempat itu sujud kepada Allah. Fayaqulu, maka dia katakan, ya Rabbi, Tuhanku, kunna arba'ata amlak minal malaikati fi amrika fa'amartahum bi ayyusallimu ma akhadha minhum falima lam ta'muruni. Kenapa ya Allah? Saya tak disuruh untuk mengembalikan dosa-dosa yang pada sakit itu. Kenapa? Teman-temanku yang tiga itu disuruh mengembalikan semuanya. Yang tadinya nggak enak jadi enak, yang tadinya mukanya pucat kembali ke awal lagi. Ini yang keempat, malaikat fayaqulu rabbi jalla jalaluhu. Ya, mereka kata, fani malam tak bunyi. Kenapa engkau tidak menyuruhku ya Allah? Ya an adfa ilaihi, ya, untuk memberikan kepada orang yang muslim ma'akhodatu, ya, apa yang sudah aku cabut tadi, itu berupa minal dzunub, dosa-dosa mereka. Apa kata Allah? Fayaqulu rabbu jalla jalaluhu la yahsulu min karami an amaraka an turadda dzunubahu ba'da ma atba'atu nafsahu bil marid. Ya. Masa sih saya ini sudah membuat hamba-hambaku tidak enak badan, sakitnya sudah begitu payah, makanya juga sudah enggak enak, maka dosa-dosa itu akan aku kembalikan kepada mereka. Padahal aku adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Fayaqulul malaku ya Rabbi ayyu syai'. Bagaimana kalau begitu? Kata malaikat, kalau sudah begitu bagaimana ya Allah? Fayaqulul malaku ya Rabbi ayya syai'in asna'u biha. Apa yang harus saya lakukan? Sedangkan saya tidak boleh mengembalikan dosa-dosa itu. Mau dikemanakan itu? Dosa-dosa itu mau dikemanakan ya Allah? Fayaqulu lahu Rabbu azza wa jalla. Dan apa kata Allah kepada malaikat yang keempat itu? Idhab, pergilah kamu, wa akraha, untuk membuang dosa-dosa itu. Kemana? Bil bahri, ke lautan. Ya, ayaqulul malaku ya Rabbi ayyu syai'in asna'u biha, wa yaqulu lahu Rabbu azza wa jalla idhhab wa ra'a bil bahri wa yahkum
timsahan. Nah, ini adalah peristiwa nyata yang apa yang disampaikan Rasulullah. Nah, kemudian setelah dosa-dosa itu dibuang ke laut atau segara, bahasanya Pak Ahmad itu segara. Apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala? Yahkumullahu taala min tilka dzunubi timsahan. Maka Allah menciptakannya dari dosa-dosa itu adalah timsahan. Itu bajul. Bajul apa itu? Yaitu buaya. Asli nih teksnya. Ya. Ketika malaikat yang keempat itu sudah nego dengan Allah Subhanahu wa taala, mau kemanakan dosa ini? Allah katakan idhab, ya, waqwaha fil bahri, pergi kamu, buanglah dosa-dosa itu ke dalam lautan. Dan Allah menciptakan zulum itu, dosa-dosa timsahan, menjadi buaya di dalam lautan. Walau irtahala ilal akhirat yakhruj minad dunya qahiran minadh-dhunub. Kalau walau irtahala ilal akhirat yakhruj minad dunya qahiran minadh-dhunub. Kalau toh orang yang sakit itu kemudian Allah wafatkan, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Di ayat lain, apa yang terjadi? Maka walau tahala ilal akhir yakhruj minad dunya. Kalau orang itu kemudian mati keluar dari dunia qahiran, dalam keadaan suci, dalam keadaan suci menunduk dari dosa-dosanya. Kalau Ustaz Ahmad Rendin sakit, sudah mengalami tadi 4 datang malaikat, kemudian mati dia. Mati dia. Tapi matinya qahiran minadh-dhunub, suci dari dosa-dosa. Jadi inilah motivasi Rasulullah begitu sayangnya kepada umatnya, kalau sakit jangan ngeluh. Ini teori ya, teori. Saya juga belum bisa. Artinya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan yang lemah. Tapi pagi hari yang cerah ini, suruh jam berapa nih Pak? 5.54. Jadi ya saya ulangi bahwa seandainya orang yang sakit itu kemudian meninggal, maka Allah memberikan kepada orang yang sakit yang beriman, muslimah itu qahiran minadh-dhunub, ya, suci dari dosa-dosa itu. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, sakit adalah anugerah. Sakit adalah merupakan sesuatu yang memang sudah harus sakit kita ini. Jangan menjadi Raja Fir'aun laknatullah. Raja Fir'aun itu nggak pernah sakit. Ya, katanya. Saya katakan, Fir'aun itu nggak pernah sakit ya. Menurut riwayat begitu. Jadi Fir'aun itu nggak pernah sakit. Dan kita bersyukur kepada Allah atas semua yang Allah berikan kepada kita. Dengan segala apa yang Allah berikan kepada kita, syukuri, ya, senyum yang banyak. Karena ada sebuah riwayat, yang cepat masuk surga itu yang banyak ketawa, Rasulullah. Karena dia merasa bahwa karunia Allah sangat besar, rahmat Allah sangat luar biasa. Oleh karena itu hiduplah, ikutilah apa yang Rasulullah contohkan kepada kita, yaitu selalu bahagia, bergembira tentang hidup kita ini, sehingga
kita menjadi umat Muhammad yang nanti ya, yang pernah saya katakan disampaikan di Istiqomah, bagaimana idza ya, bagaimana idza min kulli ummatin bisyahid wajib kita ala haula syahidah. Rasulullah menangis ketika engkau akan dijadikan saksi karena umatmu yang sering balelo, karena umatmu yang sikut-sikutan, karena umatmu yang sering buka-bukakan, ya, yang bontok-bontokan. Kaifa idza jaa min kulli ummatin syahid, nanti Allah minta kepada Rasulullah untuk menjadi saksi terhadap semua umatnya. Nah, Rasulullah akan menangis di situ ketika Abdullah bin Abbas untuk membaca Al-Quran. Ya, saya ulangi ketika di Al-Istiqomah disampaikan di ayat yang ke-41 di surat An-Nisa. Ketika Rasulullah SAW membaca Quran, kemudian menangis, kemudian perintah kepada Abdullah bin Abbas, bagaimana ya Rasul, pada Quran itu wahyu Allah yang sebenarnya, maka kenapa engkau saya suruh baca? Ya, karena saya kepengen mendengar dari orang lain. Kemudian suruh baca ayat surat An-Nisa dari ayat 1 sampai dengan ayat 41. Rasulullah katakan berhenti di situ, kemudian menangis ketika membaca bagaimana idza jaa min kulli ummatin syahid, ya, sampai kepada ayat yang selanjutnya. Dan ini ayat yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan suatu kebahagiaan bagi kita semua. Ada pertemuan-pertemuan di nanti setiap subuh, ya, yang tidak bisa subuh di tempatnya, kita bertempat untuk sebagai posnya, ya, sholat dulu di musholanya masing-masing dan datanglah ke tempat mushola yang sudah diatur jadwalnya. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, tentunya saya hanya membaca, ya, yang bisa menangkap bapak-bapak semua. Kalau ngajinya ikhlas, insya Allah dapat itu. Kalau itu sudah bosan sering dikatakan, itu nanti rugi, ya. Karena ilmu itu harus diulang-ulang, bosan. Saya juga sebetulnya saya minta ya Al-Furqan mengisi, tapi saya nggak bisa nolak komandan saya, ya. Bisa coba nanti gantian. Baik, ya, tidak ada pertanyaan, karena kalau nanya nanti lama banget, ya, karena sudah pintar-pintar semua. Ini saya anggap bukan murid, ya, tapi guru-guru semua. Jadi dengan kerendahan hati saya, dengan ilmu yang sedikit ini bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan lain sebagainya, sehingga kita nanti bareng-bareng masuk surganya Allah. Syiqal ladina taqwa rabbihim jannat, ya, di surganya bareng-bareng. Mereka yang masuk neraka itu bareng-bareng. Ya, syiqal ladina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala khazanatuha alam ya'tikum, sampai akhir itu. Mereka yang kafir-kafir juga bareng-bareng. Ya, ayatnya ada. Kemudian orang yang takwa sifat ladina rabbuhum dan jannati sumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Kalau yang pertama tadi tidak ada kuahnya. Kalau yang kedua wa futihat abwabuha, ya, kan lebih spesial. Qala khazanatuha salam dan lain sebagainya. Baik,
Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan kita tidak bisa nanti terlalu berat ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapati menjadi amal baik bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Guru kita ini hebat aneh. Jadi intinya kita sebagai manusia jangan mengeluh untuk sakit, tapi kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kami umur panjang, sehat lahir batin. Itu kan doa-doa kita ya, doa harian. Makanya kita sebagai orang yang selalu istiqomah, insya Allah kita selalu mohon ampun kepada Allah dan selalu minta kepada Allah yaitu sehat lahir batinnya. Karena tadi kalau orang sakit nggak boleh ngeluh, makanya kita harus berdoa untuk tidak sakit biar tidak ngeluh. Bohong Ustaz Sapuri ngomong jangan ngeluh sakit 3 inci, sakit gigi nih, Masya Allah, sampai kesubuhan gitu kan. Itu ngeluh kayak itu ya? Informasi Apa itu? Cuma itu ngadu aja ya? Bisa sakit gigi, Masya Allah, itu baru sakit gigi. Baik jamaah subuh yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala, marilah sebelum kita tutup dengan doa, kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Ketua RW 05. Nanti setelah Bapak RW menyampaikan sambutannya, insyaallah pengurus musola sudah menyediakan ada bubur kacang hijau, ada nasi uduk. Tapi tadi kambingnya sama Ustadz Agus itu Sulistyo baru ditawarkan aja di grup. Jadi bagi bapak-bapak yang mau silahkan, bukan silahkan ambil dipotong, silahkan ini 3 juta ke atas. Jadi intinya dia hanya menawarkan, bukan untuk ditawarkan musola Furqon, dipotong kemudian dibagi sama jamaah. Jadi nanti kita tunggu setelah Idul Kurban, kita akan baru ada kebuli insyaallah ya. Kalau ntar berikutnya di sini lagi, insyaallah kebul masing-masing. Baik, kita dengarkan sambutan dari Ketua RW kita Bapak Dr. Andes Haji Gesit Mulyawan. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati sesepuh kita, ada Buya Nur Caniagu, ada Pak Mantanu Anwar, Bapak-bapak Ketua DKM Masjid Mushola, Bapak-bapak Ketua RT, Bapak-bapak pengurus RW. Alhamdulillah DKM Masjid Mushola kompak. Alhamdulillah jamaah Masjid Mushola kompak. Alhamdulillah warga RT 1 sampai 17 kompak. Alhamdulillah RW dengan DKM kompak. Insya Allah ini menjadi berkah bagi lingkungan di BSD. Maka apabila kita bersatu padu, ada halangan, ada keperluan di lingkungan, kita saling menjunjung, kita saling bekerja sama. Demikian bapak-bapak yang dapat kami sampaikan. Dan besok pagi itu ada
hajat dari Kelurahan Duren Mekar, yaitu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Depok. Maka Bapak-bapak, jamaah maupun warga mari hadir juga untuk sekedar olahraga, sekedar senam, dan di situ ada UMKM. Mari kita membawa uang sedikit, nanti sarapan di kelurahan, membeli UMKM kita, ya, pedagang-pedagang kita. Nanti ada perwakilan juga dari RW 5. Iuran dari bapak-bapak ketua RT yang 200 kita berikan untuk hadiah yang tampil, dan juga untuk door prize nanti bagi peserta atau warga yang hadir. Maka nanti Bapak Ibu hadir di kelurahan itu membawa uang saku. Mari sarapan bersama, mari kita membeli UMKM ya dari warga kita, sehingga kita juga untuk menjalin kekompakan, menjalin komunikasi, sehingga kita baik-baik saja di lingkungan RW 05 dan lingkungan kelurahan. Insya Allah semuanya menjadi berkah bagi lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi sambutan dari Bapak Ketua RW 05, Bapak Dr. Andreas Hadi Mulyawan. Mudah-mudahan kita doakan semoga bapak-bapak, ibu-ibu, warga BC bisa hadir di kelurahan. Yang jelas tidak muat kalau semua hadir, ya. Karena semua kelurahan kantornya segitu Pak RW. Biasa cuma izin besok saya terus terang dengan adik saya tidak bisa ikut gabung di sana karena punya acara sendiri. Jadi mohon maaf nih, termasuk di Pamudarman pun karena saya diundang juga besok hari Baru Safar, saya juga mohon izin ke beliau secara pribadi karena besok tidak bisa ikut gabung di sana. Baik bapak-bapak, jamaah sholat subuh yang sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk penutup pagi ini, insya Allah doa akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Heri Fadli Hasan. Kepadanya Pak Heri dipersilakan. Doa penutup. Baru kita langsung. Allahumma barik lana insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa semoga pertemuan ini diberikan oleh Allah. Ada hadirin semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, ketika tadi acara demi acara sudah kita lalui, dan alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada jamaah semua yang hadir di sini. Kami atas nama tuan rumah atau sobil hajat mohon maaf lahir dan batin apabila dalam penyediaan tempat atau mungkin
hidangan yang kurang berkenan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Nanti setelah selesai ini makan-makan atau ngopi bareng, bisa dilanjut kita ngopi bareng ya bapak-bapak, jangan beranjak dulu, insya Allah ketemu zuhur pun terbuka musyawarah dulu. Nanti makan siang saya panggil makan siang ya, weh makan siang gitu. Paling saya cuma panggil begitu, saya tunggu sampai zuhur pun insya Allah di sini terbuka. Saya senang kalau ada sambil ngobrol-ngobrol masalah agama insya Allah. Nanti ada di saya, dia pakarnya, pakar agama Islam. Cuman ya agama Islam aja gitu. Baik, saya tutup al-kalam wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bapak-bapak bisa menikmati salaman dulu sambil salaman. Silakan bisa langsung menikmati ada buku